Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur untuk anugerah Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Saat ini ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau. Roh Kudus kiranya boleh terus mengajar kami, membimbing kami dalam segala kebenaran Tuhan, dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh memeliharanya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, Kau berbicara dan mengajar setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang kepergiannya kepada Bapa. Waktunya telah dekat dan semakin singkat ia bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia harus segera kembali kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus berbicara tentang kelanjutan relasinya dengan murid-muridnya, yaitu melalui seorang penolong atau parakletos yang akan diutus Bapa, yaitu Roh Kudus. Pada waktu pelayanannya di dunia, Yesuslah yang secara langsung menjaga, membimbing, dan mengajar para muridnya. Akan tetapi ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka Roh Kuduslah yang akan mendampingi para murid, menggantikan keberadaan jasmani Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tugas khusus dari penolong atau parakletos yang diutus Bapa adalah untuk mengajar dan mengingatkan murid-murid tentang segala sesuatu yang telah Yesus katakan kepada mereka. Roh Kudus akan menolong murid-murid untuk mengerti segala ajaran dan pribadi Yesus Kristus. Di dalam bagian ini ada beberapa hal yang bisa kita kenal tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini berarti bahwa Roh Kudus hanya menyampaikan kebenaran. Roh Kudus tidak bisa berdusta dan perkataan Roh Kudus adalah kebenaran dan akan selalu konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak dapat menerima Dia karena dunia memberontak melawan Allah. Mereka tidak menginginkan kebenaran dan lebih suka di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-17b, "Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bapak Ibu Saudari, di dalam Kristus kita mengenal Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan atau energi, tetapi Dia adalah seorang pribadi yang dapat kita kenal. Dia adalah pribadi yang bekerja, menolong, dan mendampingi kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur bahwa di dalam Kristus kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan menolong kita setiap orang yang percaya untuk mengerti firman Tuhan dan seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membimbing kita di dalam seluruh kebenaran karena Roh Kudus berkomitmen untuk pertumbuhan kita di dalam keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, apakah kita pernah mengalami bahwa ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita kurang memahami artinya? Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini, kita selalu dapat berdoa, memohon agar Roh Kudus menolong kita, memberikan hikmat dan pencerahan kepada setiap kita supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita.
Hal yang kedua yang dapat kita pelajari tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus merupakan roh penghibur. Roh Kudus menghibur kita melalui kehadiran damai sejahtera Allah yang Ia berikan kepada setiap kita. Di dalam konteks bagian ini, Tuhan Yesus sangat memahami kesedihan murid-muridnya yang sebentar lagi akan berpisah dengan dirinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menghibur mereka dengan kata-kata perpisahan mengenai damai sejahtera. Kata shalom di dalam bahasa Ibrani atau eirene di dalam bahasa Yunani merupakan ucapan salam yang biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berjumpa atau hendak berpisah satu dengan yang lain. Di dalam konteks ini ketika Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan dan kematian yang tidak mudah, Yesus memiliki keyakinan pada rencana dan kuasa Allah. Sekalipun jalan salib adalah jalan yang sangat berat dan tidak mudah, namun Yesus mengetahui bahwa Allah Bapa memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Dengan keyakinan ini, maka Yesus bisa menghadapi penderitaan yang luar biasa yang akan Ia terima dengan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus telah mempercayakan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang Ia menawarkan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya. Damai sejahtera dari Allah tidak seperti yang diberikan oleh dunia yang bergantung kepada situasi kondisi yang stabil, makmur, tanpa kesulitan dan konflik. Tetapi damai sejahtera Allah ini didasarkan pada kedaulatan kuasa-Nya, dan damai sejahtera ini bisa hadir bahkan di saat cobaan yang terburuk sekalipun. Damai sejahtera Allah dapat mengalir bahkan di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan, kesulitan, kekecewaan, kebingungan, dan kecemasan kita. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus yakin akan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia, maka para murid juga tidak boleh membiarkan hati mereka gelisah atau takut. Mereka harus mempercayakan diri kepada Allah. Kita juga harus ingat bahwa ketika kita menjadi takut di dalam melaksanakan kehendak Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus menawarkan damai sejahtera-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menggenapi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, Roh Kudus yang sama menjadi roh penghibur bagi kita. Ia melegakan hati dan pikiran kita di tengah-tengah dunia yang mengkhawatirkan. Kita sedang menghadapi dunia yang membuat kita mengalami semakin banyak keresahan. Peristiwa beberapa waktu terakhir sejak pandemi telah membawa kita mengalami banyak keresahan soal kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Bahkan, prediksi terhadap resesi ekonomi yang akan terjadi ke depan itu juga membuat kita begitu khawatir dan takut. Tetapi mari kita bersama-sama mengingat bahwa di tengah-tengah segala keresahan, karena situasi hidup di dunia yang terus berubah dan tidak pasti ini, ada janji yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap kita, dan inilah yang sangat kita butuhkan saat ini. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sekalipun situasi di sekitar kita tampak belum membaik dan terus mengguncang hati kita, ingatlah bahwa Yesus dapat memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam hati kita. Damai dari Allah akan memberi kita kemampuan untuk bertahan dan tetap tenang, bahkan ketika harus menghadapi gejolak yang ekstrim sekalipun. Bapak Ibu, kedamaian ini tidak menghilangkan konflik atau masalah, tetapi damai dari Allah memberikan pada kita kemampuan untuk bertahan melewatinya. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada bersama-sama dengan kita, memberi kita damai sejahtera dan menolong kita untuk mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Bagaimana kita bisa menerima kedamaian dari Tuhan Yesus? Paulus ketika menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, dia memberikan nasihat untuk bagaimana memperoleh kedamaian abadi yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."
Jalan untuk menerima kedamaian ini datang dari ketika kita menyerahkan setiap situasi hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena itu jangan lalai di dalam berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah adalah anugerah yang begitu indah yang Yesus tinggalkan bagi setiap kita. Dia ingin agar Anda dan saya mengalami kepenuhan kedamaiannya. Juru selamat kita yang penuh kasih mengasihi kita sampai akhir, dan Ia telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan Dia benar-benar ingin agar Anda dan saya memilikinya. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Kristus terus memelihara hati dan memenuhi pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang begitu indah dan janji yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau boleh terus menjaga hati dan pikiran kami di dalam kebenaran dan di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.